Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Reno sebagai ketua kelompok dan anggota saya Alvin Ahmad Syaputra. Saya Miranda, saya Cinta Ramahartika. Saya Novi Anjeli, saya Imelda Syifa Maulidina. Saya Riana. Di sini kami akan membahas tentang hak cipta meliputi Yang pertama definisi, yang kedua dasar peraturan yang mengatur hak cipta, yang ketiga subjek dalam hak cipta siapa saja, yang empat objek perlindungan hak cipta, yang kelima jenis hak eksklusif yang melekat dalam hak cipta dan jangka waktu perlindungan hak cipta, yang keenam pengalihan hak ekonomi dalam hak cipta berupa apa saja, yang ketujuh karya yang tidak dapat dilindungi hak cipta apa saja, yang kedelapan ekspresi budaya tradisional dan hak cipta yang menciptakan tidak diketahuinya. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Imelda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dan pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengembangkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak memenuhi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Hak terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser program, atau lembaga penyiaran. Penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh materi kedua, yaitu Cinta Ramahartika. Dasar peraturan yang mengatur tentang hak cipta terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Materi selanjutnya adalah subjek dalam hak cipta. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terdapat hak-hak cipta, yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum hak cipta. Yang dimaksud pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya, seseorang membuahkan karya tertentu adalah seseorang pemilik hak cipta. Pengertian pencipta berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sedangkan pengertian pemilik hak cipta berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Miranda. Baiklah, saya akan membahas tentang materi objek pelindungan hak cipta. Objek pelindungan hak cipta dalam Konvensi Bern yaitu karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara apapun yang dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan, gambar, atau suara. Selain itu, hak cipta juga memiliki ciri-ciri hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi mencakup hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, sedangkan hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk mencegah perubahan atau penggunaan ciptaan yang merusak nama baik pencipta. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Riana. Hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta. Yang pertama ada hak eksklusif. Yang dimaksud dengan hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Yang kedua ada hak ekonomi dan hak moral. Secara umum, hak moral mencakup agar hak cipta tidak dapat diubah ataupun dirusak tanpa persetujuan dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni, siaran, rekaman yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan. Kemudian ada jangka waktu perlindungan hak cipta.
karya-karya di bidang pengetahuan, seni, dan sastra dapat dilindungi negara melalui hak cipta. Perlindungan ini memiliki masa berlaku yang berbeda-beda tergantung dari jenis ciptaannya sebagaimana telah diatur pada pasal 58 sampai 60 Undang-Undang Hak Cipta. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Reno. Kepada Reno kami persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang pengalihan hak ekonomi dalam hak cipta. Menurut pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjelaskan bahwa pengalihan hak ekonomi dalam hak cipta dapat dilakukan baik seluruh maupun sebagian karena beberapa hal, yaitu warisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, dan atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak ekonomi atas hak cipta menunjukkan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian. Namun, yang dapat dialihkan hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Pengalihan hak ekonomi harus dilakukan secara jelas dan tertulis, baik dengan atau tanpa akta notaris. Perjanjian tertulis tersebut dapat berisikan perjanjian mengenai ruang lingkup pengalihan hak yang dialihkan, penggunaan ciptaan, catatan hak pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan masa berlaku. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya Alvin. Pembahasan selanjutnya yaitu karya yang tidak dapat dilindungi hak cipta apa saja. Karya yang tidak dapat dilindungi hak cipta adalah hasil karya yang tidak diwujudkan dalam bentuk nyata, seperti ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, karya yang tidak dapat dilindungi hak cipta meliputi hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan, atau penetapan hakim. Selanjutnya yaitu ekspresi budaya tradisional dan hak cipta apa saja yang tidak diketahui. Bagian ke-1, ekspresi tradisional dan hak cipta atas ciptaan yang penciptaannya tidak diketahui. 1. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. 2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembarnya. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur peraturan pemerintah. Pasal 39. Baiklah, itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.